nanya, bedanya graffiti dengan vandal apa? Yang dari anak-anak graffiti sendiri. Sebetulnya kalau vandal tuh bisa dibilang salah satu budaya sih yang bisa lepas dari si graffitinya. Oke. Nah kalau sekarang kan ya alhamdulillah dari gerakan pelaku graffiti sendiri, graffiti kan bisa diterima di galeri sebetulnya sekarang. Kayak pameran di museum, karyanya bisa dijual. Berarti sebenarnya lebih bisa dinikmati karena itu kalau karya sekarang, ya. Kalau sekarang. Kalau vandal tuh lebih ke coret-coretnya aja gitu, atau lebih ke kriminal gitu ya. Kalau kriminal bisa dibilang nggak juga. Nggak juga. Kalau di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tuh teman baik yang ada di rumah. Ketemu lagi barengan gue Erik. Dan saat ini kita ada di studio yang keren ya. Mungkin nanti bakalan bisa dikasih lihat. Dan ini adalah kepunyaan dari, nah bapak ini nih. Kita akan kenalkan langsung, tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang lebar, karena kita juga udah prokes ya. aman. Dan juga udah divaksinasi, supaya lebih enak, kita buka aja maskernya. Oke? Lebih bebas. Lebih bebas. Baik, sebelum dimulai, kita kenalkan dulu. Silakan, Mamang, namanya siapa? Halo, saya Irfan Pranata. Saya sebagai visual artist. Visual artist ya. Dia udah buka. Jadi ini adalah lebih dikenal namanya Irfan ya. Iya, Irfan. Kalau nama gaul, nama alias di komunitas? Teman-teman tuh Kaleng lah. Kaleng. Ya. Nah, kenapa Kaleng? Kita akan ngobrol lebih dalam dulu ya. Nah, sebelumnya, Pan, lu media sosial apa? R Pranata 0265. Oke, di sini ya. Nanti ada media sosialnya, IG atau IG ya. IG-nya bisa dilihat nanti ya. Oke, baik, kita mulai dari awal dulu nih. Tadi udah dibuka, lo dipanggil sama temen-temen namanya Kaleng. Why? Why? Karena dulu zamannya sekolah sih, itu zamannya pencarian jati diri itu kan. SMP, SMA? Dari tercetus nama Kaleng itu SMA sih. SMA. Kaleng apa nih? Kan kaleng banyak nih. Kaleng roti, kaleng merek ya. Kaleng cat. Jadi dulu tuh keseringan kayak nongkrong, terus teman-teman yang lain tuh kan gak sama-sama hobi saya lah ini. Oke, beda sendiri. Kalau dulu kan di tongkrong tuh ada teman-teman tuh ada yang main papan, ada yang istilahnya papan. Ini maksudnya papan skateboard gitu ya. Bukan papan cincang gitu bukan ya? Ada yang skateboard, BMX, ada yang main basket juga dan lain-lain lah. Cuman waktu itu 2000 berapa ya? 2008-an mungkin. Nah, ini SMA, pas lagi SMA. Jadi keseringan pas nongkrong tuh bawa kaleng. Kaleng apa? Kaleng cat semprot. Oh, kaleng cat semprot. Buat gambar lah intinya gitu. Ya. Jadi bisa dibilang apa istilahnya, boomers, bukan? Kalau bisa dibilang writer sih. Oh, writers dulu ya. Oke. Ini dia awali dengan kaleng. Dan kalau misalnya mundur lagi ke belakang, pada saat dulu juga, lu tuh juga sebagai seorang ini ya, personil ya, musisi ya. Apa cerita dong? Musisi apa nih? Band? Sebetulnya gambar dulu. Oh, gambar dulu. Hobinya lebih ke gambar. Jadi dulu tuh kan di ruang lingkup skena graffiti itu kebanyakan itu kan rapper, terus ada band-band yang istilahnya kayak contoh lah, kalau yang terkenal tuh zaman SD Limp Bizkit, yes. Gitu itu kan lebih ke iya. Nah, cuman dulu tuh terinfluence sama band New York. Itu istilahnya Madball lah. Madball kan di video klipnya ada yang lagi main semprot. Sorry, sebelum jauh, ngomong-ngomong Limp Bizkit, ada terinfluence apa dengan Chester Bennington? Sebetulnya lebih ke apanya? Dulu tuh kenal Limp Bizkit tuh bukan dari personilnya intinya. Bukan. Jadi musiknya dulu. Enggak, dari visualnya. Oh, dari visual. Jadi lihat si cover albumnya itu kan si
vokalisnya kan Mike Shinoda. Enggak, Chesternya. Limp Bizkit. Oh sorry. Bukan Linkin Park. Oke. Nah, jadi si covernya itu bagus kan, si ilustrasinya tuh orang lagi pegang mic, terus di bawahnya ada tulisan Limp Bizkit, tapi graffiti ya gitu ya. Gitu. Iya. Itu SD. Nah, SD. Oke. Dari sana terus lihat Linkin Park covernya yang bikin stensil pakai masker keren. Oh iya. Jadi intinya kalau saya berhubungan sama musik itu dari visual, saya seneng bukan dari lagunya dulu intinya. Bukan, malah dari visualnya. Artwork si cover albumnya gitu. Oke. Nah setelah itu baru dengerin musiknya. Oke. Enak Cocok. juga kan, segala macam. Nah dari sana ke trigger kayaknya sebagai visual artis aja nggak cukup nih buat melengkapi gitu. Nah setelah itu berarti SMA mulailah saya tuh sebagai regenerasi dari beberapa teman-teman yang istilahnya yang ngajak saya ke event-event underground. Musik. Oh underground, oke. Habis dari sana kayaknya awalnya sebelum hardcore punya band metal dulu. Wih. Karena pencarian jati diri nih. Iya. Saat SMA gitu ya? SMA. Okay. Terus apa nama bandnya? Water Mirror dulu. Water Mirror. Gitu. Berapa orang personilnya? Dulu 5. Oh banyak juga ya? Termasuk si Rahmat yang sekarang jadi vokalis Tiger Walk. Oh, termasuk Rahmat vokalisnya Tiger Walk. Oke, terus setelah itu? Habis dari memetalan itu kayaknya asa nggak begitu nyambung antara graffiti sama band metal gitu. Karena nggak ada elemen yang satu kesatuan. Nah, habis dari sana singkat cerita, cari referensi ternyata kentalnya di New York itu antara seni jalanan dan musik-musik underground teh satu kesatuannya itu elemennya teh rap, hardcore, graffiti. Makanya langsung musiknya hardcore juga. Ya, pas dapetin referensi band hardcore itu kayaknya ini yang emang bener-bener saya banget lah gitu. Oke. Dan akhirnya punya band. Bandnya bisa dibilang yang sekarang itu udah struggle 10 tahun lah. Keren. Makan terhenti sekarang atau nanti. Tahun dan apa dong namanya? Pengen tahu. Namanya itu Tiger Walk. Tiger Walk. Sebelum kita ngomong jauh, Tiger Walk itu kenapa namanya Tiger Walk? Kenapa nggak misalnya Chicken Walk kayak atau Fish Walk gitu ya? Karena yang sering saya lihat dan konsumsi secara audio visual keseringan saya dengar tuh nama band tuh band-band hardcore itu identik sama binatang-binatang buas waktu itu. Yang ini ya. Kayak waktu itu kan saya dengar sebelum saya band-bandan, saya dengerin band Jogja itu Serigala Malam. Kan keren ya, kedengerannya teh Serigala Malam gitu kan. Terus Seringai gitu ya. Kayak gitu-gitu. Berarti kan itu mengidentikan sebagai ikoniknya sebagai si band tuh sama binatang buas. Oke. Kalau Tiger Walk, nah si walknya itu saya melengkapi sih intinya. Masa sih cuman Tiger Band atau Tiger Hardcore nggak begitu lengkap gitu. Nggak pas gitu ya. Kalau nggak ada si tagline-nya gitu. Dua kata minimal gitu ya. Ya, jadi terus kayaknya Tiger Walk. Nah waktu itu kan teman-teman si personil Tiger Walk sendiri naik. Berapa orang dulu? Berapa orang personilnya? Berlima juga. Yang Tiger Walk juga berlima. Water Mirror. Water Mirror. Yang Tiger Walk begitu? 5. Berlima juga. Oke. Terus? Nah, si walknya itu teman-teman nanya kan. Nah, singkat cerita emang sadar gak tanpa disadari ya. Si walknya itu ternyata saya disibukkan sama ya istilahnya usaha kecil-kecilan. Rahmat punya usaha kecil-kecilan, kayaknya kita si personil Tiger Walk udah kayak mereka udah punya kesibukan nih. Waktu dulu ya. Yes. Jadi bisa dibilang udah punya kerjaan tetap gitu ya. Gitu, jadi kesibukan udah ada. Menyambung ke idealisan kita gitu. Ya. Idealismenya disalurkan di Tiger Walk ini. Gitu. Oke. Terus itu tahun berapa tuh? Awal mulai tuh akhir 2010. Akhir Masuknya 2010. 2011 lah kalau di 2011.
Oke, tapi masih ngeband itu atau Kalau sekarang udah enggak. udah enggak? Kenapa? Nah, waktu itu Atau kamu dibilangin? emang salah satu wishlist ketika pertama saya incar di band terus bikin band itu, si Gana kalau misalkan saya punya band ya minimal pencapaian teh kan yang pertama tuh pernah launching album ya. Oke. Nah itu kalau nggak sampai sana kayaknya band-bandan teh Hambar gitu ya. gimana Astaga. gitu nggak ada. Apalagi cuman bawain lagu Ya, orang gitu ya. Oke. Jadi saya tuh hitungannya kalau ngeband itu anggaplah sekolah. Kalau misalkan kita nggak punya album, kita otomatis nggak punya ijazah lah. Oke. Intinya kayak gitu. Terus Oke. itu kenapa salah satu wishlist karena banyak umuran ya istilahnya mah dia senior kita lah gitu. Yeah. Tuh dulu yang ngajak yang ngasih knowledge di jalan gitu segala macam. Kayaknya belum pernah, mungkin ada, cuman yang se-eksklusif regenerasinya mungkin kayaknya kita sampai rampung album terus pernah launching album, punya video klip juga gitu. Oke, nih teman baik gue nih agak unik banget ya. Uniknya gini, ngobrol aja Ervan ini tuh lancar, sangat fluent ya. Tapi suaranya pelan ya. Agak lagi sakit, Pak. Oh, lagi sakit. Iya. Nggak apa-apa. Justru itu juga hal yang unik ya. Maksudnya kan nggak semua anak band hardcore atau metal ya kan itu tuh sangar-sangar, enggak ya. Yang penting kan kita bagaimana menelurkan karyanya nggak? This is reality lah. Ya, reality. This is the reality gitu ya. Oke, sip. Pengen tahu juga dong. Sebenarnya tadi kan musisi ya. Yeah. Terus kalau sekarang saat ini tuh untuk keseharian, kesibukan atau full time-nya apa sih lo sebenarnya? Kalau untuk daily sih ya standar bapak-bapak ya. Bapak. Iya. Anak berapa ya? Sekarang alhamdulillah udah punya anak 2. Alhamdulillah. Istilahnya kalau keseharian sih full time dad. Wih, Dan full time dad dia. Keseharian mencari nafkahnya dari visual, full time designer Full juga. time. Oke. Sebagai agensi dari visual agensi gitu ya? Bisa dibilang punya perusahaan agensi di ranah jasa visual. Oke, ini tuh banyak banget nih ya, teman baik. Dia ini juga mengelola beberapa komunitas yang ada di Tasik. Salah satunya adalah Tembok Tasik. Bukan mengelola sih. Apa? Ya pendahulu mereka. Gitu. Pendahulu. Ya. Widih. Jadi nama punya generasi yang emang berlipat ganda. Oke. Tapi masih menekuni ya? Masih aktif. Saya teh punya salah satu mungkin promosi lah. Ya promo ya, boleh. Jadi salah satu startup kreatif branding yang domisili di kota sendiri, yang dulunya mungkin sih orang ngajualan jasa desain. Kita kesini bisa. Ada marketnya ya. Saya tuh punya namanya agensi saya tuh Penting Kreatif. Penting Kreatif nih. Teman baik kita insert juga nanti IG-nya kalau pengen lihat-lihat ya. Jadi kayak poin aja ya. Si Penting Kreatif sendiri itu salah satu impian dulu banget gitu. Ketika saya tuh lihat siapa gitu, kayaknya enak sih kerjaan jadi sebagai sebagai desainer atau orang kreatif di industri kreatif, tapi di Tasik ngajualan sakasa gini Pak. Nah, kebayang. Aduh industrinya siapa dan ngedevelopnya kayak gimana kalau kita punya skill atau punya passion di situ ya. Nah, setelah itu bismillah ketika bikin sekitar awal pandemi itu kayak mengisi waktu luang. Awalnya tuh mengisi waktu luang ketika ada project temen saya kerjain, ternyata beja-beja. Setelah beja teh makin kesini teh projectnya gini jadi serius. Serius ya. Jadi bukan teman lagi yang butuh jasa saya teh. Setelah itu teh bikin sama teman disatuin dibikin kolektif si Penting teh gitu. Ada fotografernya, ada desainer, ada beberapa teman yang lain. Videografer juga gitu ya. Dari kesini teh si Penting Kreatif sendiri teh ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang eksis tetap ya, gitu. 2 tahun. Keren. Berarti bisa dibilang misalnya gini, teman baik itu bingung untuk building brand gitu gimana, itu bisa banget ya. Soalnya bisa dibilang Penting Kreatif itu bukan sekedar pembuka jasa tentang visual, tapi kita bisa dibilang konsultan juga sih. Konsultan juga.
Kalau teman-teman di Tasik terlalu banyak uang dan bingung bisnis apa, ya, bisa oke. konsultasi. Itu ya. Jadi jangan lupa kalau memang pengen tahu lebih banyak, kepoin aja IG-nya tadi ya. Pan, dalam hidup pencapaian apa yang paling oke dirimu rasakan dan bangga banget itu apa tuh? Yang satu Boleh dong. yang paling bangga apa yang saya rasain selama yang mungkin sekarang kan 30 tahun ya. Yeah. Dari pertama lahir sampai umur 30 tahun. Umur 30 tahun. Oke. Yang pertama, saya bisa ngeyakinin ke kedua orang tua itu dari ngegambar tuh bisa menghidupi keluarga. Bisa menghidupi keluarga. Dan itu mungkin zaman dulu saat itu, saat itu susah gitu ya. Wah, orang tua saya tuh kayak mama, naon sih gambar-gambar pakai cat semprot ngeluarin uang banyak. Ya. Hasilnya apa? Otomatis kan orang tua kayak gitu. Iya, karena juga mungkin belum ada role modelnya yang dilihat bisa menghidupi, bisa sukses dengan melakukan karya seperti itu gitu ya. Karena bertolak belakang itu seni yang saya pertama jalanin di dunia visual tuh emang pertentangannya gede banget, Pak. Satu, kalau gambar di jalan kan seolah-olah kayak padang atau merusak gitu. Terus orang tua istilah nama ngeluarin. Tapi waktu itu karena orang tua sorry, ini menarik. Tadi lu sempet singgung ketika di jalan itu vandal gitu. Emang kalau graffiti gitu izin dulu apa gimana? Zaman dulu mah enggak, Pak. Enggak izin ya? Jadi dulu teh kumaha carana ketika saya punya kaleng dan lihat ya keliling-keliling gitu, ada space yang emang ruang publik bisa lihat gitu. Berarti dipilih juga. Kayaknya harus ngegambar di sini. Dan berarti dipilih juga memang itu impact gitu ya? Iya, jadi saya teh gambar dan gak peduli bahwa ada larangan atau enggak. Sorry, gue pengen nanya. Seharusnya dia pakai masker ya? Atau di blur mukanya, jadi nggak jadi DPO ya kan? Yeah. Gue pengen nanya, bedanya graffiti dengan vandal apa? Yang dari anak-anak graffiti sendiri? Sebetulnya kalau vandal itu bisa dibilang salah satu budaya sih yang bisa lepas dari si graffitinya. Oke. Nah kalau sekarang kan ya alhamdulillah dari gerakan pelaku graffiti sendiri, graffiti kan bisa diterima di galeri sebetulnya sekarang. Kayak pameran di museum, karyanya bisa dijual. Berarti sebenarnya lebih bisa dinikmati karena itu karya ya? Kalau sekarang. Kalau vandal tuh lebih ke coret-coretnya aja gitu? Atau lebih ke kriminal gitu ya? Kalau kriminal bisa dibilang nggak juga. Nggak juga ya? Kalau di dunia visual ya. Kalau vandal kan beragam. Ya. Gitu. Oke. Ini semakin terbuka, semakin menarik ya kan? Nah, kita mundurin lagi. Tadi kan hal yang terbaiknya dirimu bisa meyakinkan kedua orang tua gitu ya. Dan bisa juga menjadikan ini tuh sebagai rezeki lah ya. Sumber kehidupan. Terus? Yang tadinya ya istilahnya banyak pertentangan. Pertentangan. Pasti. Kebayang di daerah seperti ini, Tasik, yang mana kalau orang, oh ini anaknya kerja apa gitu. Nah, itu udah bingung lu jawabnya. Ngepet kalau saya. Kerjanya depan PC tapi punya kehidupan. Iya. Wah, gitu tuh tetangga saya anaknya nggak kemana-mana tapi kerjanya ngegambar. Gambar aja. Uangnya banyak dari mana gitu ya. Tapi punya. Kayaknya punya tuyul di belakang. Jadi ya alhamdulillah saya tuh bisa dulu karena yakin sih Pak. Ya seperti nama brand saya Possible itu kayak ternyata potensi di saya tuh banyak gitu. Dulunya teh ditebas sama teman, ditebas sama orang tua, sama saudara juga segala macam. Dan ketika saya udah tahu potensi saya di mana dan berkembang, saya mau tinggal ketawa. Pan, masih ada nggak yang lu pengen sampai lagi? Apanya? Yang pencapaian terbaik, teroke-nya ini, yang lu bangga banget? Udah. Paling bisa nikah muda. Pencapaian yang bisa nikah muda. Nah ini yang gue pengen ngomongin. Ketika lu ketemu sama calon mertua, ditanya kerjaan, lu bilang apa? Ya karena apa ya? Bingung dia bersyukurnya karena sifat mertua itu nggak ribet sih. Ketika saya datang, silaturahmi segala macam, nggak nanya tentang pekerjaan ini. Jadi intinya yang saya selalu ingat dan saya nerap dan ketika saya menjadi orang tua dan mau diterapin ke anak saya nanti tuh kata-kata yang mama mertua bilang kayak gini, mama nggak cari calon menantu yang kayak, tapi calon menantu yang pikaya.
Itu Pak. Yang lagi-lagi main game ini tewas semua tuh dengan kata-kata itu. Jadi intinya mah nggak terlalu mencarikan sesuatu yang lebih dari anaknya. Ya. Karena suatu saat saya tuh bisa juga sih. Bisa. Soalnya intinya nggak bahasa Sunda aja Pak. Iya, sok mangga abis udah Bahasa kartos Sunda nama. etik lah. Mamah mah te milarian calon minantu nu beunghar. Muhun. Tapi milarian calon minantu nu pibeunghareun. Pibeunghareun, eta anu hese namanya. Jadi waktu itu ya bersyukurnya itu sih. Nggak terlalu ribet lah. Dan ketika pacaran pertama kali lu ketemu sama istri ngomongnya ngeband. Itu pas ngeband emang istri saya bukan nggak terlalu suka sih. Mungkin bukan nggak suka sama musiknya tapi nggak suka sama lingkungannya. Oke. Karena ya bisa dibilang istri saya tuh dalam tanda kutip keluarganya tuh agak Islamik tuh. Ya lebih ritual religius gitu ya. Mungkin lebih saya religius kan dulu pas awal-awal mau nikah masih tour, masih ngurusin launching album segala macem, ya masih dibiarin. Terus kesininya saya teh jadi bukan malu sendiri sih intinya. Kayaknya harus pilih salah satu gitu, nggak bisa dipaju dua-duanya gitu. Kalau band-bandan antara band-bandan sama urusan keluarga. Tadi tuh yang menarik tuh yang lu sebenarnya dari sisi entrepreneur juga nih ya, teman baik Mang Ervan ini tuh juga punya dua. Jadi ada yang satu realistisnya, usahanya dia lebih ke sembako gitu ya. Nah ini yang idealisnya yang dia tetap jalankan sebagai soul-nya dia. Lu tuh karena dikenal orang juga sebagai Ervan Kaleng gitu ya. Gitu. Karena kalau misalkan saya tuh dulu pernah awal nikah tuh 1 tahun Pak, gak ngeband, gak namanya ngegambar, gak namanya nongkrong. Jadi real bapak-bapak yang pagi buka jongko, istirahat, selesai gitu. Gak ada sesuatu yang harus diceritain banyak gitu. Kalau sekarang kan seru ya. Kayak ketemu banyak teman-teman dari kota mana, berkoneksinya emang kenceng lah gitu. Dan ketika tahun kedua udah punya anak pertama, mulailah karir saya dipacu lagi dari dunia visual, mulai gambar lagi segala macam. Dan saya nanya ke istri saya, kalau misalkan saya fokus di dunia visual atau yang maksudnya saya gambar lah gitu. Orang awamnya bilangnya dunia gambar gitu. Dunia gambar ya, tukang gambar lah ya istilahnya. Ini gambar. Tukang gambar nih ya kan. Pada waktu itu saya bertanya dan ke istri saya, istilahnya minta ridho lah. Gimana kalau misalkan saya gambar lagi? Minta izin gitu ya? Nah dulu teh ceritanya istri saya mah tahunya teh saya ngeband aja, tapi nggak ngegambar. Jadi nanti emang bisa ngegambar. Nah waktu itu teh 2017. Jangan-jangan undangan lu buat sendiri enggak? Enggak. 2017 tuh beli lagi lah kayak belum beli kaleng-kaleng segala macam, mulai beli spidol set dan lain-lain. Ya perlengkapan gambar sederhana dulu. Wah gini beli alat gambar teh lumayan mahal, iyalah. Gini segala macam. Jadi ini bukan, makanya orang bilang gitu, ini hobi yang bukan kaleng-kaleng, karena mahal. Iya kan? Iya. Dan waktu itu teh mulailah gambar segala macam. Karena mungkin atas izin Allah lah semuanya juga. Amin. Ya. Dan kebayang nggak Pak, orang yang udah lama ngegambar, kalau hitungan tahun 4 tahun saya ninggalin dunia gambar, fokus di band, ketika nikah keluar di band, gambar lagi. Tapi yang ajaibnya tuh awal lagi gambar, tapi langsung ada project, saya nggak tahu itu teh kayak gimana. Jadi rezeki itu emang bener ya, jodoh rezeki mau tuh udah kayak ngatur. 2017 awal gambar lagi, ternyata ada project dan projectnya juga langsung lumayan. Jeder, Padahal udah nggak gambar 4 tahun. Udah nggak gambar 4 tahun, tapi yang namanya milik mau apa hili gitu ya. Baik, ini menarik banget ngobrol sama Mang Ervan ini, teman baik. Kayaknya waktunya juga kita nggak bisa banyak lagi. Mungkin nanti satu sesi lagi yang lain kita akan bahas lebih detail. Nah, Mang, sebagai closingan atau sebagai penutup ada nggak pesan baik yang mungkin bisa sampaikan dengan teman baik di rumah? Misal nih, yang gue pengen cerita adalah bisa jadi di luar sana tuh ada teman baik yang seperti Ervan masa kecil saat SMP, SMA yang galau, ini gue besok jadi apa gitu ya. Mungkin kehidupan bisa nggak sih kayak begini, ini gambar menghasilkan apa enggak gitu. Atau ada orang tua yang protes, kamu ini kerjanya gini gitu. Nah, mungkin ada nggak yang bisa disampaikan untuk teman baik kan? Kalau untuk saya tuh pesannya untuk ya mungkin yang memulai karir ya, bilang kalau obrolan kayak gitu teh obrolan yang udah
bisa dibilang standarnya orang-orang berkesenian lah. Oke. Lingkungannya pasti gitu dulu. Pasti gitu ya. Cuman yang menentukan tetap bukan mereka Oke. intinya, tapi Oke. diri sendiri. Diri sendiri Jadi yang kalau, menentukan. Oke. kalau bisa dikutip, Ya. apa ya? Kamu lahir ke dunia teh gak bisa milih, Oke. tapi kalian yang bisa menentukan masa depan. Oke. Menjadi apa dan menjadi apa, bagaimana menjadi siapa. Nah itu makanya kalian harus struggle gitu. Sip. Keren banget. Nanti tinggal tugasnya editornya untuk gede-gede tulisannya ya nggak. Lu nggak bisa milih terlahir menjadi apa. Tapi lu bisa nentuin masa depanmu mau jadi apa, bagaimana dan jadi siapa. Betul? Betul. Asal kalian struggle. Ya, betul sekali. Thank you banget. Baik, untuk Om Ervan kita doakan semoga makin sukses ya. Amin. Di usaha entrepreneurnya, penting, possible debt, dan juga usaha di dunia sembakonya gitu ya. Semoga juga nanti banyak untuk teman-teman teman baik yang di rumah juga yang interest gitu ya, bisa join atau bisa kepo-kepoin aja di IG-nya. Oke? Sebagai penutup, silakan. tagline penting juga, Ya. visual interest. Visual interest. Penting kreatif. Oke, teman baik, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan share. Dan kalau kalian belum untuk subscribe, jangan lupa di subscribe juga channel ini ya. Karena itu yang akan membuat kita semangat dan ketemu lagi dengan Mang Ervan. Itu aja, gue pamit, Erik, thank you banget. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo! Waalaikumsalam. Asik. Pagata hati sekarang atau